Guru kita semua, Himatul Krom, Ustaz, Assalamualaikum. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dengan selamat tanpa ada masalah apapun. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita semua, Himatul Krom, Haji Syarul Azhar. Sakitnya, alhamdulillah juga sudah berada di tengah-tengah kita. Para bapak-bapak, mungkin nanti di ruang sama hari ini semua ada. Kita berharap dengan hadirnya kita di sini, satu hal, mari sama-sama kita kembali menyiapkan atau luruskan niat kita dengan takarub ke Allah. Jadi kita bersama ke sini hadir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Karena jangan sampai kita meluangkan waktu yang dari tadi jam 9. Yang pertama tentang betapa kita mulia, karena ternyata kita diberikan suatu agama yang mulia dalam Islam. Kedua, ini tadi setelah sholat isya, beliau berharap kita itu sebagai muslim ya bersyukur yang sudah diberikan kepada kita dengan cara aktif di setiap aktivitas atau kegiatan yang ada di lingkungan, supaya kita mampu cahaya atau ajarannya tidak sempurna. Karena yang sudah sampai Ustaz sampaikan kayak di Spanyol dulu kan peradaban muslim terbesar ya. Tapi sekarang kita tahu sendiri. Jadi mungkin ini secara umum gambarannya. Jadi kita malam ini ada diskusi sambil minum, boleh tuh minum air putih kan? Kita nyantai aja karena kita memanfaatkan waktu yang ada. Kalau nanti kamu diskusi ada yang disampaikan dan ditanyakan, ini bahasanya umum. Kita tidak hanya terfokus dengan materi yang tadi disampaikan saja. Kalau ada kajian atau pertanyaan atau tema yang akan disampaikan, boleh nanti disampaikan. Mungkin bisa guru kita sama-sama menjawab. Bisa jadi nanti kita minta tolong dari guru kita Ustaz Saiful yang menambahkan atau memberitahu. Ya, jadi nanti jawaban masih kurang. Bagian saya ngencengin yang kendor-kendor gitu. Masya Allah. Baik, ada yang mau disampaikan dari bapak-bapak, ibu-ibu? Silakan. Ya, sebelumnya jadi hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu dengan mudzakarah. Mudzakarah ini nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Maksudnya hadir di tengah-tengah umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat yang dipakai, ibadah untuk menyembah Allah dilaksanakan sesuai tuntunan syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu waliullah nih. Namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Nih waliullah tenar. Salah satu muridnya ketika ngaji, pembicaraan gurunya ini ditulis. Salah satu pendapat Syekh ya Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini, kalau kita sering dengar bahasa akhirat, bahasa surga adalah bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Bahasa kubur bahasa Arab. Man rabbuka, ya. Bahasa surga bahasa Arab, bahasa neraka bahasa Arab. Maka ketika Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini ditanya mengenai riwayat ya, bahasa ahli surga adalah bahasa Arab, beliau katakan ini adalah hadis yang maktub katanya, yang terputus, tidak bersumber dari Rasulullah. Ini pendapat beliau ditulis dalam kitabnya. Dan saya punya itu kitabnya di rumah. Lalu ditanya muridnya, Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini. Lalu bahasanya ahli surga atau ahli neraka ini bahasanya apa? Maka beliau katakan bahasa Suryani. Karena bahasa Suryani itu adalah bahasa alam ruh. Contohnya, ini anak kecil, kita ngomong artinya apa? Tong, mau dong. Apa? Tuh ditulis dalam kitabnya ain, maka itu adalah bahasa Suryani, tempat pembuangan kotoran. Bahasa alam ruh yang kebawa oleh bayi ke alam dunia, kata beliau. Nah, salah satu ya ucapan beliau
nih nanti di akhir madhab, kan banyak yang bertanya, nanti Nabi Isa turun, madhab siapa yang dipakai? Ini kita nggak ngomong 4 madhab, nih kalau ngomong 4 madhab, kita terangkan masalah perbedaan. Ya. Maka Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh mengatakan, nanti akhir zaman dari sekian madhab yang ada, 4 madhab yang kuat, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hambal, maka ketika Imam Mahdi ini turun, madhab disatukan menjadi madhab Hanafi. Jadi nanti tuh ketika itu yang dipakai adalah madhab Hanafi, madhab tertua dan terbesar, sudah dibuktikan sampai sekarang pengikut madhab Hanafi itu berkembang. Tapi jangan gara-gara ngaji di sini langsung, wah saya ngikut madhab Hanafi, Syafi'i aja rukunnya kagak hafal-hafal. Ya Pak Qasim? Kalau madhab Hanafi kan Masya Allah, nikah kagak perlu wali. Ntar pulang dari sini ngikut madhab Hanafi, kagak perlu wali. Masya Allah, hati-hati Pak Qasim. Pelajaran terus tapi yang benar. Nah, jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kata beliau, ketika turun di dunia dan Imam Mahdi mengimami sholat, ketika itu adalah menggunakan tata cara madhab Hanafi. Ini pendapat beliau. Maksudnya tidak pakai penyembahan waktu itu dengan cara yang diajarkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan Injilnya. Karena apa? Kesempurnaan Al-Quran tidak bisa digugat. Kesempurnaan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa untuk dirubah. Maka ada ulama besar di India, salah satu favorit guru kami. Ini ulama cerdas dalam pemikiran, namanya Syekh Umar Palanpuri. Maka Syekh Umar Palanpuri ini sering sekali mendapat pertanyaan-pertanyaan dari orang ateis. Salah satunya, ya. Sekarang kita lihat nih, jarak antara Rasulullah SAW dengan Nabi Isa berapa tahun kurang lebih? Gampangnya 2023 dikurang 1445 kurang lebih 700 sekian tahun. Kan 2023 tahun Masehi dikurangin tahun Hijriah tambah 10 tahun Rasul di Mekah, 50 tahun dah. Ya, Rasul di Mekah kurang lebih sudah 500 tahun. Berarti kurang lebih 700 tahun jarak antara Nabi Isa dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang ateis nanya begini, Syekh Umar Palanpuri, Injil tuh syariat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa 700 tahun aja butuh revisi katanya. Ini Al-Quran udah 1500 tahun yang lalu diturunkan di Mekah. Waktu itu diturunkan zaman onta, udah nggak relevan dengan zaman. Perlu adanya revisi, perlu adanya pembaharuan. Sebagaimana Injil 700 udah direvisi dengan Al-Quran. Pikiran orang ateis udah nggak layak digunakan zaman sekarang. Apa jawaban kita kalau mendapat pertanyaan kayak gitu? Oh iya juga ya, nggak usah pakai Al-Quran dah. Bandingannya jelas loh. 700 tahun Injil direvisi dengan Al-Quran. Al-Quran 1500 tahun, dulu zaman onta, sekarang zaman Lamborghini. Apakah masih relevan nih dipakai? Apa jawabannya? Syekh Umar Palanpuri, itulah ciri-ciri orang cerdas tuh, ngasih gambaran, ngasih jawaban yang orang itu tidak bisa membantah. Maka Syekh Umar Palanpuri katakan, kamu tahu anak kecil, ketika ibu dan seorang ayah sedang mengandung, maka dia persiapan USG, anaknya cewek atau cowok. Ketika tahu anaknya cewek apa cowok, dia beli dah baju bayi. Ya,
Beli baju bagi, oh yang warnanya kalau cewek ya sesuai sama cewek, sesuai sama cowok, berapa bulan dia beli, kepakainya cuma 3 bahkan 5 bulan. Habis itu ganti, nggak muat. Dibeliin lagi tuh baju sampai umur 1 tahun, ganti lagi nggak tuh baju? Ganti, karena udah nggak muat. Dibeliin yang agak gede, baju dari 1 tahun lah, biar kagak beli lagi, gedean dikit, sampai 5 tahun, ganti lagi, karena dia udah mau masuk sekolah. Baju yang SD dia beli, udah kekecilan, nggak muat, ganti ukuran SMP, sampailah ganti SMA, sampai umuran remaja yang dia tidak bisa berkembang lagi. Ya, Pak Kosim, baju dari dulu sampai sekarang segitu aja, ya memang nggak berubah. Gedenya ya segitu-gitu aja. Maka inilah gambaran umat manusia, kata Syekh Umar Palanpuri. Ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke muka bumi ini, yang hanya ada 2 manusia, yang satu lelaki, yang satu perempuan, kemudian beranak pinak, diberilah syariat yang sesuai dengan keadaan manusia waktu itu. Apa? Nikah boleh sama saudara, nikah boleh sama adiknya sendiri, mau nikah boleh sama kakak kandungnya sendiri. Ini syariat yang relevan waktu itu adalah seperti itu, karena bagaikan bayi, bagaikan manusia yang masih bayi. Kemudian sudah berkembang biak, zaman Nabi Sis sudah berubah, zaman Nabi Idris sudah berubah, zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, syariat selalu berubah sampai umur manusia dikatakan dewasa setelah diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih dikasih syariat yang paling sempurna, yang paling sempurna. Maka syariatnya baginda Muhammad, mau zaman batu, mau zaman Lamborghini, ya ini sudah bisa dibuktikan banyak sekali. Salah satu contohnya di Bulughul Maram tuh, istrinya lagi masak, ya masak sayur, ada laler nyemplung. Kata Nabi, jangan langsung diangkat, cemplungin dulu. Ya, yang neliti ya ilmu kedokteran modern, oh rupanya yang satu racun, penawarnya ada di sebelah. Siwak. Ini zaman batu, zaman belum ada Pepsodent ngediriin pabrik odol. Ini siwak udah Nabi syariatkan. Salah satu daripada fadilah siwak, majla'atul lil basar, mencerahkan, menerangkan daripada penglihatan. Gigi sama penglihatan berhubungan. Yang digosok gigi, kenapa mata yang terang? Sekarang terbukti nggak? Kalau gigi sakit, dokter gigi nggak mau nyabut, takutnya apa? Kena saraf ke mata. Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi dokter yang pinter-pinter, yang kata kuliahnya ngabisin duit banyak, membuktikan perkataan Nabi yang mana tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Bukan aib. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, keistimewaan, menunjukkan apa yang terucap, apa yang diberikan oleh Rasulullah, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita udah diberikan nikmat Islam apa? Jaga keislamannya. Kita diberikan nikmat, perintahnya apa? Jaga nikmatnya. Jaganya gimana? Menggunakan nikmat sesuai dengan perintah. Jadi kalau menjaga nikmat kan bersyukur. La ing syakartum lazidanakum. Pertanyaannya, syukur yang seperti apa? Alhamdulillah itu sudah termasuk syukur. Tapi pertanyaannya, cara syukur Nabi kayak gimana? Cara Nabi bersyukur nikmat itu kayak gimana? Nabi itu pernah sholat kakinya bengkak-bengkak, ya. Kalau Pak Kosim baru ngelilik dia udah ngerasa. Pak Kosim ini kakinya bukan bengkak-bengkak, perutnya yang bengkak-bengkak. Nabi ini sholatnya bengkak-bengkak, ditanya sama Siti Aisyah nih.
wahai suamiku, kenapa engkau sholat begitu lama sehingga kaki engkau bengkak-bengkak? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakuro? Emang saya nggak boleh, wahai Aisyah, jadi hamba yang bersyukur. Tuh bentuk syukurnya Nabi. Meningkatkan ibadah. Menggunakan nikmat sesuai perintah Allah. Ketika Nabi mendapatkan jaminan, seandainya Nabi buat salah, seandainya Nabi buat dosa, yang masa lalu, yang masa datang, bukannya Nabi bersandar, berleha-leha dengan jaminan yang diberikan oleh Allah, justru rasa syukurnya Nabi meningkatkan ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri beliau dengan penghambaan yang di atas orang-orang yang lainnya. Nah, maka kita jaga. Maka jaganya Islam, pertanyaannya, Islam diturunkan di Arab, kok sampai ke Indonesia? Kemarin ada yang nanya sama saya, Ustadz, gimana kalau Islam ini tidak ada yang berjuang? Tidak ada yang mau berkorban. Entah itu keringatnya, entah itu darahnya, dia nggak mau aktif dalam perjuangan agama. Maka saya bilang, kamu nggak kenal Islam. Di Indonesia nih, ada 2 tempat kata ulama yang dia nggak kesentuh dengan dakwahnya para wali. Bali sama Bromo. Kenapa di sana masih banyak orang Hindu? Karena dakwahnya para wali waktu itu susah untuk menembus 2 tempat itu. Sampai sekarang Hindu lebih dominan daripada Islam. Jadi kita ngerasain Islam nih, sampai ke orang ya, mata sipit, kulit putih, kulit hitam, kulit coklat. Dari orang yang suka makannya roti, gandum, ya, ke orang yang suka makannya jengkol sama pete tuh. Siapa yang ngebawa nih Islam? Adalah orang-orang yang mau memperjuangkan Islam. Ini pelajaran. Kalau kita yang hidup nih, nggak mau aktif dalam menghidupkan agama. Untuk apa? Sebagai rasa syukur kita menjaga agama. Generasi setelah kita akan buta terhadap Islam. Cordoba kurang apa? Granada kurang apa? Perpustakaan terbesar tuh. Tapi banyak masjid-masjid di Granada, Cordoba berubah fungsi. Perpustakaan Islam berubah fungsi menjadi gereja. Tempat yang tadinya untuk mengenal Allah justru berubah menjadi tempat untuk menyekutukan Allah. Itu bahaya kalau orang Islam nggak mau ambil tanggung jawab. Ustaz, nggak usah lah mikirin orang. Kalau kita beriman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum. Ini biasanya dalilnya orang males nih. Ustaz, yang penting udah yang baik mah diri kita dulu. Ada orang lain tetangga maksiat udah biarin aja, nggak usah peduli. Karena kemaksiatan orang, kalau kita udah dapat hidayah, nggak akan ngefek apa-apa ke kita. Loh, emang paham mana kalian dengan Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar nih ketika nerangin ayat ini, sahabat, ketika kalian maksiat, kemudian kalian tidak ada dorongan untuk merubah maksiat tersebut, marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, kalau dia mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka lakukan. Fa illam yastati fa bilisanihi, enggak mampu dengan lisan, enggak mampu lagi fa biqalbi, minimal dengan hati. Harus menyatakan enggak setuju dalam hatinya kalau itu adalah maksiat, itu sebagai bentuk perjuangan kita terhadap sesuatu yang mengingkari Allah. Dan itu ukuran wahuwa adhaful iman. Jangan kalian rasa dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Kalau kalian sudah mendapatkan hidayah, udah sering zikir, sering sholat dan sebagainya, kok ada orang yang berbuat maksiat, berbuat dolalah, kalian nggak ngefek, maka kata Abu Bakar, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan azabnya kepada orang ahli taat dan juga ahli maksiat.
Nih, perkataan Abu Bakar. Kemarin kan sempat rame tuh. Surat Muhammad ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Ngapain lu ngomong-ngomong ngebela agamanya Allah? Kan bikin orang males ini. Ya. Kira-kira Allah butuh ditolong nggak? Hah? Butuh ditolong nggak? Kalau pertanyaannya Allah butuh ditolong, kagak. Ini dalam hadits kursi, nih, inna awalakum wa akhirakum, dari kalian awalnya akhirnya, minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia, semuanya bermaksiat kepada Allah, semuanya nggak kenal sama Allah, semuanya menyekutukan Allah, semuanya menentang Allah, maka Allah tidak sedikit pun akan turun daripada kemuliaannya. Nggak butuh untuk mulia Allah disembah, nggak butuh. Apalagi untuk ditolong. Begitupun sebaliknya, awalnya kalian, akhirnya kalian, jin dan manusia semuanya taat sama Allah, menyembah Allah, maka tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Apalagi Allah ditolong. Kalau pertanyaannya secara hakiki, apakah Allah membutuhkan pertolongan kita? Enggak butuh. Benar. Tapi maksud daripada ayat tersebut bukan secara hakiki kita menolong Allah, bukan. In tansurullaha yang surkum wa yusabit aqdamakum, memberikan semangat ayat tersebut bagi orang-orang yang memperjuangkan daripada keimanannya, memperjuangkan syariatnya daripada musuh orang-orang kafir. Dalam surat Al-Imran, iyang surukumullah fala ghalibalakum wa iyakhdzulkum man dzalladzi yang surukum min ba'dih. Tafsir ayat bil ayat. Kalau dalam surat Muhammad, in tansurullaha yang surkum, kalau kalian menolong Allah, maka kalian akan ditolong Allah. Dalam surat Al-Imran, iyang surukumullahu fala ghalibalakum, kalau kalian ini ya menolong agamanya Allah, maka nggak akan ada musuh yang bisa menindas kalian. Pertanyaannya, kita bukan menolong Allah, tetapi menolong diri kita sendiri. Kita bukan menjaga agamanya Allah, tapi kita menjaga agama yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita bukan menjaga keesaan kesucian Allah, tapi kita menjaga bagaimana hati kita selalu mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Supaya kita ditolong oleh Allah, selalu menjadi hamba yang bertauhid, hamba yang mengesahkan Allah, hamba yang taat kepada Allah, dengan kita memerhatikan dengan apakah ada orang-orang yang jauh dengan Allah, kemudian kita ingatkan untuk dekat kepada Allah. Itu tujuannya. Bukan agamanya Allah ditolong, tapi dengan kita memperjuangkan agama, menjaga agama yang ada di dalam diri kita. Maka ini adalah tanggung jawab kita semua. Saya lihat ABC ini, Masya Allah ya, sudah ada kebaikan-kebaikan. Bentuk syukurnya apa? Jaga tuh kebaikan tuh. Bentuk rihlah, kajian, jaga. Caranya gimana? Lebih semangat lagi kita datang. Lebih semangat lagi kita mengamalkan ilmu kita. Karena apa? Karena itulah tanda syukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan ibadah sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya saling mengingatkan, aktif. Karena aktifnya kita dalam agama bukan Allah yang untung, tapi diri kita yang untung. Ada santunan anak yatim. Maka cara kita berpikir bukan nguntungin Allah, bukan nguntungin anak yatim, tapi nguntungin kita. Ada kajian, ada rihlah, bukan kita bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenal kita, bukan. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Jadi orang yang mau tanggung jawab, maka dialah yang akan dijaga oleh Allah. Itu maksudnya in tansurullaha yang surkum. Kemudian dengan tanggung jawab kita
menjaga amalan-amalan agama sama dengan kita menjaga agama untuk anak keturunan kita. Karena ingat, ketika ada orang yang mau berjuang, disitulah agama akan berlangsung. Tapi ketika perjuangan agama ini di-stop, maka lambat laun agama akan hilang. Lihat Pak, ke desa-desa, masjidnya kadang gede, tapi yang ngisi itu orang-orang tua, anak mudanya pada kagak ngisi. Bayangin yang satu meninggal dunia, sopnya berarti kurang satu. Satunya meninggal dunia berarti sok berkurang dua. Ini kalau diantepin aja, nggak ada yang mau memperjuangkan agama, ngingetin agama tentang pentingnya sholat berjamaah, habis itu agama. Ada kemungkinan nanti turun ke generasi kedua, Al-Quran aja nggak paham. Saya pernah ketemu orang Pakistan, karena kan saya pernah di Pakistan, numpang tidur waktu itu. Pakistan 3 tahun. Ini juga yang ngarang nih, kita orang Pakistan nih, Nuzul Wahis. Dia pernah ke Chili. Maka di Chili itu ya banyak yang gereja jadi masjid. Karena gereja di sana terbengkalai, akhirnya orang-orang Islam yang punya dana mengakuisisi gereja untuk dijadikan masjid dan madrasah. Maka ketika di Chili ada satu tempat yang katanya dulu orang Islam. Di golongan yang mana? Kalau saya pede, saya ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Saya punya Quran, sanadnya sampai Rasul. Saya belajar kitab fikih, sanadnya sampai Rasul. Ada materi kedua, setelah itu kita diskusi. Jadi mohon nanti dimanfaatkan waktu yang berharga ini untuk sama-sama kita diskusi tentang agama. Karena kalau diskusi tentang agama itu waktu yang sangat manfaat. Baru nanti setelah diskusi ada pengantar tentang tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Saiful Husain. Setelah itu nanti kita istirahat. Nanti malam kita bangunin juga untuk sholat malam. Saya rasa itu nanti besok pagi sholat subuh, setelah subuh kita ada zikir dan kajian.